Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinda Lestari dengan NPM 2252011161. Saya dari kelompok 1B pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya bersama 8 rekan teman saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Agar lebih mudah dipahami, tonton video sampai habis ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad, yaitu huruf abjad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Ada 26 huruf abjad yang terangkai dari huruf A sampai dengan huruf Z, kapital dan non-kapital. Dan yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia jika udara yang keluar dari paru-paru tidak terhalang atau terhambat. Secara sederhana, huruf vokal juga bisa disebut sebagai huruf hidup. Dalam bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kelima huruf ini bisa disebut huruf hidup karena mampu menghidupkan bunyi bahasa atau menghidupkan huruf mati. Sebagai contoh, rangkaian huruf mati, misalnya C dengan huruf mati lainnya, dan misalnya B dengan huruf K. Gabungan beberapa huruf mati ini tidak akan menimbulkan bunyi. Akan tetapi, jika huruf tersebut dirangkai dengan huruf vokal, maka akan terciptanya bunyi bahasa. Contohnya, CA dibaca CA, CI dibaca CI, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasrel Kausar Hidayah dengan NPM 2252011153. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Baik, yang pertama, huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 21 huruf selain huruf vokal. Sedangkan pengertian konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tepat di saluran suara di atas glotis. Selain itu, huruf konsonan juga disebut huruf mati. Kedua, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan huruf vokal. Di dalam bahasa Indonesia ada 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf I, O, E, dan Oi. Penggunaan huruf diftong ada yang terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Sebagai contoh, autodidak. Ada kata diftong di awal kata ini, yaitu O. Dan boykot, penggunaan huruf diftong di tengah, yaitu Oi. Lalu ada pandai yang penggunaan huruf diftong di akhir, yaitu I. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Ketiga, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Sebagai contoh, huruf K dan huruf H menjadi KH dan bisa digunakan pada kata khusus. Contoh lainnya dari gabungan huruf konsonan adalah NG, NY, dan SY. Dan itu tadi 3 materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Tanur Rifai, NPM 099 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan lainnya. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai ketika pertama awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya, adik sedang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deniara Pacino dari kelompok 1B Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor NPM
2252011126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang huruf miring dan huruf tebal. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut dengan italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Contohnya yaitu penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua ada huruf tebal. Penggunaan huruf tebal telah dibahas di bagian pemakaian huruf poin H dalam Puebi. Dijelaskan bahwa terdapat dua kondisi penulisan yang dapat menggunakan huruf tebal, yaitu 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ibtisama dengan NPM 2212011365 dari kelompok 1B akan menjelaskan materi kata dasar dan kata turunan. Pengertian dari kata dasar yaitu satuan bahasa yang dapat terdiri dari satu morfem atau gabungan morfem. Contoh kata masak. Contoh kalimatnya, ibu memasak untuk bekal adik ke sekolah. Ciri-ciri kata dasar yaitu yang pertama, kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki arti. 2. Pembentukan kata yang diberi imbuhan atau kata turunan. 3. Kata dasar yang diberi imbuhan atau kata turunan, baik di depan maupun di belakang, bisa berbeda makna. Fungsinya adalah untuk mendukung makna dan penggunaan afiks, termasuk fungsi tata bahasa. Materi yang kedua yaitu kata turunan. Kata turunan adalah kata yang telah diberikan imbuhan dan mengalami perubahan makna. Contoh dari kata dasar yang diberikan imbuhan yaitu menari, kata imbuhannya me. Berlari, kata imbuhannya ber. Contoh yang kedua, dihubungkan dengan tanda hubung, yaitu mem-PHK, mem, tanda hubung, PHK, dan terdelet. Kata hubung delete. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusra Hidayat, NPM 2212011193. Saya dari kelompok 1B ingin menyampaikan materi tentang bentuk ulang dan gabungan kata. Bentuk ulang merupakan bentuk yang mengalami perulangan. Contohnya penulisan bentuk ulang yakni sia-sia, kupu-kupu, dan kuda-kuda. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi. Contoh penulisan kata ulang yakni seperti rumah-rumah, tetamu, dan dak-dikduk. Bentuk ulang bersifat tunggal, maksudnya makna dari sebuah kata tersebut memiliki satu arti. Contohnya kupu-kupu, maka jika dia dimaknai kupu-kupu berjumlah 1. Berbeda halnya dengan kata ulang yang bersifat ganda. Dalam artian makna dari kata ulang tersebut menunjukkan arti nama. Contohnya rumah-rumah yang mempunyai arti banyak rumah. Gabungan kata atau kata gabungan, kata yang berbentuk frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat predikatif. Misalnya gunung tinggi, rambut panjang, bubur ayam, nasi goreng, rumah mewah, kue susu, dan lain sebagainya. Contoh lainnya ialah unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis secara terpisah. Misalnya duta besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Anzeli dengan NPM 2212011581. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi tentang suku kata. Nah, apakah kalian tahu apa itu suku kata? Suku kata adalah satuan bunyi yang diucapkan dalam satu nafas. Untuk lebih jelasnya, ada contoh dari suku kata, yaitu kata gembira. Kata gembira terdiri dari 3 suku kata, yaitu gem, bi, ra. Setelah materi tentang suku kata, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi unsur serapan. Apakah kalian tahu apa sih itu unsur serapan? Jadi unsur serapan adalah
kata-kata yang berasal dari luar bahasa Indonesia atau dari bahasa asing yang sudah diterima oleh publik. Unsur serapan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur serapan adopsi, yang kedua yaitu unsur serapan adaptasi, dan yang terakhir adalah unsur serapan pungutan. Baiklah, kita akan ke bagian pertama dari unsur serapan, yaitu unsur serapan adopsi. Unsur serapan adopsi itu apa sih? Unsur serapan adopsi yaitu proses terserapnya bahasa asing karena si pemakai bahasa asing ini mengambil kata dari bahasa asing yang keseluruhan maknanya hampir sama dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu mengubah pelafalannya dan juga ejaannya. Contohnya adalah dari kata supermarket. Baik, cukup yang saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya tuturkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naswagina dengan NPM 2252011134 ingin mempresentasikan tentang serapan adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Contoh serapan adaptasi diantaranya: bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis. Aktor berasal dari bahasa Inggris yaitu aktor. Baca berasal dari bahasa Sanskerta yaitu vaca. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa. Mentega berasal dari bahasa Portugis yaitu mentegai. Dosen berasal dari Belanda yaitu dosen. Contoh dari serapan adaptasi adalah: semalam aku menghubunginya dengan menggunakan telepon rumahku. Istilah serapan adaptasi, telepon asal kata telepon. Dia berhasil mencetak 5 gol di pertandingan krusial tersebut. Istilah perserapan adaptasi, gol asal katanya gol. Andi resmi berkuliah di Universitas Harapan Bangsa yang dengan mengambil jurusan antropologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Eka Putri dengan NPM 2212011214. Saya dari kelompok 1B dengan materi unsur serapan pungutan. Masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan padanya katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep terjemahan, di mana kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah makna kata tersebut. Contohnya, spare part, suku cadang, tryout, uji coba, overlap, tumpang tindih, dan shuttleship, pesawat ulang-alik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.